Pemerintahan Joko Widodo telah menetapkan energi dan mineral sebagai mesin pertumbuhan. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Sejak lama energi dan mineral menjadi motor pembangunan Indonesia. Hanya saja belakangan kedua komoditas itu justru menjadi masalah. Setidaknya sejak kuartal kedua tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kita yang melambat disebabkan oleh persoalan energi. Terlalu besarnya impor energi dan juga subsidi BBM yang menguras APBN menyebabkan kita tidak punya ruang untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Inilah yang harus kita jawab, bagaimana ke depan kembali menjadikan energi dan mineral itu bukan hanya sebagai sumber pendapatan APBN, tetapi menjadikan energi dan mineral sebagai mesin pertumbuhan. Bagaimana langkah yang perlu kita lakukan ke depan bersama saya, Surya Pratomo, inilah Economic Challenges. Untuk membahas isu yang sangat menarik dan saya kira penting bagi perkembangan perjalanan kita sebagai bangsa, saya telah mengundang 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri. Bang Faisal, terima kasih. Bersama kita telah hadir juga Ketua Asosiasi Tambang Indonesia, Martiono Hadianto. Pak Martiono, terima kasih. Dan mewakili dari Asosiasi Perminyakan Indonesia, hadir bersama kita Pak Semi Hamzah. Pak Semi, terima kasih. Dan yang menjadi operator yang sekarang diminta untuk meningkatkan produksinya, Direktur Hulu PT Pertamina Persero, Bapak Samsu Alam. Pak Samsu Alam, terima kasih. Dan yang terakhir, mewakili Gaikindo, teman kita dari produsen otomotif, Pak Imade Dana Tangkas. Kita ingin membicarakan bagaimana menjadikan energi dan mineral itu sebagai mesin pertumbuhan. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. If you want to rule the world, you need to control the oil. All the oil. Anywhere. Jika Anda ingin menguasai dunia, maka kendalikanlah minyak. Semua minyak. Dimanapun. Adagium ini terus hidup hingga sekarang yang akhirnya juga membawa seluruh dunia tergantung kepada energi minyak dan gas, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam 9 program prioritas atau yang dikenal sebagai nawacitanya menargetkan salah satunya adalah mewujudkan kedaulatan energi. Berangkat dari negara yang memproduksi banyak sekali minyak hingga menjadi anggota organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC, Indonesia kini sudah tidak lagi menjadi negara eksportir minyak. Dalam 1 dekade terakhir, Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak. Menghadapi kebutuhan konsumsi minyak yang sudah mencapai 1,4 juta barel per hari di awal tahun 2014 lalu, Indonesia hanya sanggup menyediakan sekitar 800.000 barel per hari. Sisanya, sekitar 600.000 barel minyak harus diimpor Indonesia setiap hari. Target pemerintahan Presiden Jokowi untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 7% di tahun 2017 tentunya membutuhkan pasokan minyak dan gas serta bentuk energi lain untuk menjadi bahan bakar pendorong pertumbuhan. Disinilah masalah yang sepertinya sudah diketahui oleh bangsa kita. Tingginya konsumsi minyak tidak bisa diimbangi dengan produksi minyak dalam negeri. Terus turunnya tingkat produksi sumur-sumur minyak tua Indonesia, rendahnya eksplorasi sumur baru, terus melejitnya konsumsi masyarakat yang masih cenderung boros. Semuanya menyumbangkan pada apa yang bisa jadi menjadi ancaman darurat energi nasional. Di sisi lain, dunia usaha pun harus terus-menerus berhitung untuk menjaga kelangsungan hidupnya, terutama dari beban biaya energi, baik bahan bakar minyak maupun bentuk energi lain. Memang betul, jika harga BBM sudah kembali turun, namun melihat mulai menggeliatnya ekonomi Paman Sam, sepertinya harga minyak murah ini tidak akan berlangsung lama dan pemerintah serta pengusaha Indonesia harus menyiasati kurangnya pasokan minyak ini dengan lebih cermat. Kemandirian energi dalam bentuk mineral dan batu bara juga terus diusahakan pemerintah. Kewajiban untuk mewujudkan smelter atau pengolahan mineral mentah menjadi langkah awal untuk memastikan kemandirian energi dan mineral. Terus turunnya harga minyak mentah dunia mencapai kurang dari $50 Amerika per barel belakangan ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kemandirian energi Indonesia, baik dari sumber minyak dan gas maupun sumber energi lainnya. Sekaranglah saatnya Indonesia membangun kilang minyak baru. Kini saatnya Indonesia berani mengambil peran dominan atas kandungan minyak nasionalnya. Inilah waktunya Indonesia bukan hanya memberantas mafia pengadaan minyak dan gas, tetapi juga mendorong
dengan agresif penemuan dan eksploitasi sumur minyak baru. Jangan sampai momentum ini lepas. Jangan sampai kita nanti harus bercerita kepada anak cucu kita, kalau zaman dahulu kala Indonesia pernah memproduksi minyak sendiri. Bang Faisal, masihkah energi dan mineral bisa kita andalkan sebagai mesin pertumbuhan? Mungkin bukan mesin pertumbuhan ya, tapi salah satu tulang punggung, karena apapun kan butuh energi. Industrialisasi tidak bisa dikembangkan kalau energinya tidak cukup. Pertumbuhan ekonomi tidak akan jalan kalau konsumsi listrik per kapita cuma 683 kilowatt hour per orang per tahun gitu. Tidak mungkin. Jadi dia bukan istilahnya mesin pertumbuhan, tapi syarat mutlak untuk mendorong segala macam kegiatan gitu. Apa yang harus dilakukan Bang Faisal supaya itu bisa betul-betul terrealisasikan? Melihat industri ini, melihat migas dan tambang ini bukan sebagai kekayaan mineral atau kekayaan minyak semata, tapi dia ujung tombak pembangunan dan ujung tombak industrialisasi. Jadi misalnya paradigmanya tadi kan harus berubah dari maksimalisasi lifting ke maksimalisasi value added nasional gitu. Jadi ngelihatnya tidak boleh sektoral. Kalau tantangan seperti itu, saya sekarang ingin ke Pak Semi dulu. Bagaimana IPA bisa atau melihat tantangan itu sebagai dorongan untuk memberikan kontribusi yang optimal? Pertama adalah untuk pemenuhan energi dalam negeri, yang kedua adalah bahkan energi pun memberikan nilai tambahan kepada ekonomi secara keseluruhan. Pak Semi. Ya, mungkin saya jawab ini secara tidak langsung dari sudut pandang bahwa kadangkala kita sebagai pengusaha industri migas dilihat seolah-olah kita tidak sejalan dengan tujuan pemerintah. Ya. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa selama ini harga minyak yang $100 itu merupakan satu insentif tersendiri sebenarnya untuk para pengusaha untuk memproduksi migas sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Dan itu yang terjadi. Kenyataannya tidak terjadi. Kenyataannya tidak terjadi di negara kita, dan ini perlu kita juga waspadai. Dengan harga minyak yang turun ini, tentunya lapangan-lapangan yang sifatnya keekonomiannya tidak memenuhi dengan harga minyak sekarang akan terjadi perbedaan strategi ataupun tujuan dengan pemerintah. Penurunnya harga minyak menjadi disadvantage untuk teman-teman. Sudah pasti. Ini kita bicara soal bisnis komoditi. Ya. Oleh karena itu makanya harga minyak di $50 seumpamanya. Kalau lapangan itu keekonomiannya adalah $60, pasti semua pengusaha akan mengatakan saya tunggu dulu. Sedangkan secara keseluruhan bagi Indonesia tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu untuk diproduksi secepat mungkin. Dan ini merupakan satu dilema yang saya yakin pemerintah akan menghadapi dalam tahun-tahun ke depan dengan situasi harga minyak yang rendah. Pak Samsul Alam, kalau kemudian dari Pertamina sendiri, kalau Pak Semi Hamzah bisa mengatakan karena memang sebagai swasta, lihat antara cost and benefit, tetapi Pertamina ini kan punya tanggung jawab yang lain. Apa yang dilakukan dalam situasi seperti sekarang untuk mendorong produksi atau minyak tambahan kita? Kita memang di satu sisi sebagai perusahaan yang 100% punya pemerintah, tentunya kita ingin membantu pemerintah untuk mengurangi import lah yang paling gampang. Untuk mengurangi import tentunya dari kami dari hulu harus meningkatkan produksi semaksimal mungkin kita bisa. Tapi di satu sisi kan kita juga korporasi nih Mas Tommy yang jadi masalah. Kita juga sebagai BUMN diminta untuk memperhatikan profit. Jadi memang kita selalu mencoba untuk mencari jalan tengah di situ. Jadi optimasi yang kita bisa lakukan dan efisiensi untuk tetap meningkatkan produksi dengan memperhatikan aspek-aspek finansial karena kita harus balance di situ. Saya ini sekarang ke mineral setelah energi. Pak Martiono, apa yang masih bisa kita harapkan dari tambang yang kita miliki itu untuk benar-benar sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan rakyat? Terima kasih Mas. Buat community tambang, pidato Bapak Presiden di Peking itu luar biasa Pak.
itu menimbulkan harapan baru bagi semua pihak, Pak. Yang kedua, artinya tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia melalui sektor pertambangan yang saat ini kontribusinya lebih dari 20% dari ekspor, itu perlu diusahakan untuk meningkat lebih tinggi lagi secara bersama oleh pemerintah dan oleh para pengusaha. Nah, untuk itu Pak, ini harus ada satu pemahaman yang sama antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan pertambangan, bagaimana caranya untuk mengembangkan ini semua di satu pihak, dan di lain pihak adalah juga untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Apakah kesepahaman itu sekarang ini belum terbentuk, Pak Martiono? Belum maksimal, Pak. Bahwa sejak tahun 2012 itu kan kita turun terus, Pak. Ya, ini kan saatnya pasti ada sesuatu, ya. Yang pasti itu terjadi pada perusahaan kita, itu yang pasti. Kita sejak tahun 2014 yang lalu tidak boleh ekspor karena aturannya. Padahal menurut dari sisi kita ini perusahaan yang dari dulu berbuat baik kok untuk pemerintah, kenapa mesti ditahan untuk tidak ekspor? Saya sekarang ingin ke teman industri. Kebetulan Pak Made Tangkas ini bukan hanya konsumen untuk energi, tetapi konsumen juga dalam konteks untuk membangun kegiatannya, Pak ya. Bagaimana sebetulnya tantangan yang dihadapi? Saya tahu misalnya Toyota itu ekspansinya semakin luas. Apakah memang ada persoalan dalam pasokan kebutuhan energi untuk pengembangan industrinya? Baik, terima kasih. Pertama, kalau kita lihat dalam pengelolaan kebijakan energi ini, kita secara industri melihat ada 4 faktor. Yang pertama adalah bagaimana berkembangnya pasar, di mana kalau kita lihat secara khususnya dalam bidang otomotif, pasar ini berkembang terus sejak tahun 2007, kemudian 2012 sudah menembus 1 juta, dan bahkan kalau kita lihat belakangan ini sudah 1.200.000 dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor penting juga adalah bagaimana regulasi, bagaimana kebijakan pemerintah, dan juga dalam hal ini payung hukum. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengelolaan resources energi itu sendiri. Jadi apakah tadi ada terkait dengan Pertamina, bagaimana pengelolaan secara hulu ke hilir, dan juga tentunya perusahaan yang lain. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi otomotif itu sendiri. Karena kalau kita lihat sampai sekarang ini kita masih bergerak di dalam tataran masih katakan Euro 2 gitu ya. Padahal kalau kita lihat di beberapa negara sudah Euro 4, Euro 5. Jadi hal-hal seperti ini kita juga lihat bagaimana persiapan infrastrukturnya. Bagaimana kita arahnya ya, perlu lebih jelas lagi ya Pak. Iya. Mendorong industri otomotif, kalau standarnya sudah Euro 5, bensinnya masih premium ya. Kalau lama-lama kita digilas oleh perubahan ini.